Kemenangan bagi kaum muslimin adalah janji Allah yang tidak akan diingkarinya. Kemenangan itu sudah di depan mata dan semakin dekat. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan akan datangnya kemenangan besar yang akan menghapus segala kezoliman yang menimpa umat di seluruh dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan janji akan kemenangan ini secara jelas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 55, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Siapa saja yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan, memperlihatkan bumi kepadaku, sehingga aku melihat bumi mulai dari ujung timur hingga ujung barat, dan umatku kekuasaannya akan meliputi bumi yang telah dikumpulkan, diperlihatkan kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, Islam pasti akan mencapai wilayah yang diliputi siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan rumah yang megah maupun yang sederhana, melainkan akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan memuliakan orang-orang yang mulia dan menghinakan orang-orang yang hina. Mulia karena Allah memuliakannya dengan Islam, hina karena Allah menghinakannya akibat kekafirannya. Sabda Rasulullah SAW, masa kenabian akan berlangsung di tengah-tengah kalian sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekuasaan yang zalim, mulkan a'dhan, selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekuasaan diktator bengis, mulkan jabarian, selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Setelah itu akan datang kembali masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian Rasulullah terdiam. Yang dimaksud dengan mulkan a'dhan adalah kekuasaan para khalifah sesudah Khulafa Rasyidin, yaitu masa kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Utsmani, di mana di dalamnya terdapat keburukan-keburukan penerapan syariat Islam, tetapi tetap menjadikan Islam sebagai asas dan sistem hukum atau pemerintahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan mulkan jabarian adalah masa kekuasaan kaum muslimin setelah runtuhnya sistem kekhilafahan Utsmaniyah, yaitu masa yang dipenuhi oleh para diktator, para penguasa muslim yang tidak mau menjalankan sistem pemerintahan dan hukum Islam, yang melalaikan dan memakan hak-hak kaum muslimin, yang melayani kepentingan negara-negara kafir, yang dikelilingi oleh orang-orang fasik dan munafik, yang tidak memperjuangkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Masa mulkan jabarian adalah masa di mana kita hidup sekarang ini, yaitu masa yang paling buruk yang pernah ditemui oleh kaum muslimin sepanjang sejarah peradaban Islam. Walaupun demikian, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa setelah periode paling menakutkan dan paling kelam di dalam sejarah Islam dan kaum muslimin, akan datang kembali masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj Nabi SAW. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kekuasaan Islam akan kembali, dan tempat kembali itu adalah Al-Quds yang menjadi pusat kedudukan khilafah. Dalam buku Ibnu Asakir bertajuk Great History of Damascus, Yunis bin Masyara bin Halbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, kekuasaan ini
maksudnya khilafah, akan ada setelahku di Madinah, lalu di Syam, di Jazirah Arab, di Irak, di Madinah, lalu di Baitul Maqdis, Al-Quds. Lalu ketika kekuasaan itu berada di Al-Quds, itulah tempatnya yang terakhir. Karena setelah itu, tidak ada seorang pun yang akan menggusurnya. Ibn Sa'd dan penulis Kanzul Ummal, keduanya meriwayatkan bahwa Umairah al-Mazani mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata akan ada baiat di Baitul Maqdis. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, dari umatku akan ada segolongan umat yang berdiri di atas ketetapan Allah. Orang-orang yang berbeda dengan mereka atau yang mengabaikan mereka tidak akan sanggup mengganggu mereka hingga datang ketetapan dari Allah, dan mereka berada di atasnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, mereka berada di Syam. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, sementara Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.